wabarakatuh. Apa kabar sahabat Anur? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang Anur mempunyai program baru nih sahabat. Ada yang tahu programnya? Iya, belum pada tahu kan? Program kita yaitu Sergap. Ada yang tahu Sergap? Bu Mirandi tahu Sergap? Nah, ayo. Nah, jadi Sergap ini teman-teman adalah program terbaru dari Sekolah Anur. Nah, sekolah yang kita cintai. Nah, jadi program Sergap ini di mana kita pihak sekolah akan datang ke rumah teman-teman untuk meliput seputar kegiatan menarik teman-teman. Kali ini Pak Fikri dan Bu Mirandi akan mengunjungi salah satu sahabat kita. Ada yang tahu siapa? Iya, yaitu Kakak Zahra. Siswa atau siswi kelas 5 SD Anur Islamic Full Day School. Oke, baik anak-anak. Begini Bu Miranti ya. Kan kalau misalkan anak-anak kan belum tahu banget tuh tentang Sergap. Soalnya ini kan Sergap kan pertama kali di sekolah Anur ya. Betul. Nah, tolong jelaskan dong Bu kepada anak-anak secara detail apa itu Sergap atau bagaimana. Setahu Ibu gimana Bu? Oke, nah jadi anak-anak sekalian, program baru ini adalah program yang dirancang untuk gimana sih anak-anak kalau di rumah selama BDR ini melakukan kegiatannya apa nih yang menarik. Misalnya mungkin teman-teman membantu bundanya memasak ataupun melakukan kreativitas apa saja yang menarik, itu bisa nanti akan kami liput teman-teman. Nah, nanti akan ada beberapa syaratnya ya untuk teman-teman lengkapi dulu nanti agar bisa kita liput. Oke, nah tadi teman-teman sudah Ibu paparkan ya, jadi apa itu artinya dari program baru ini, program Sergap. Nah, jadi sekarang Pak Fikri akan menjelaskan jenis kegiatan apa saja ya yang akan nanti masuk dalam kegiatan program kita Sergap. Oke, coba Pak Fikri, coba dijelaskan ke teman-teman. Oke, terima kasih ya Bu Mirandi. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan beberapa atau jenis-jenis kegiatan apa saja yang akan kita liput atau kita kunjungi anak-anak nanti di rumah. Yaitu diantaranya kegiatan di rumah. Apa sih yang kakak atau adik lakukan itu di rumah? Entah itu belajar atau membantu orang tua, atau kakak adik ada yang bisa masak. Nah, nanti kalau misalkan segala kegiatan yang positif nanti kita akan liput di situ. Nanti kita akan kunjungi satu-satu. Nanti kita lihat jadwal. Soalnya kan ini kan padat nih ya. Soalnya kita artis baru ya Bu. Ya, betul sekali. Jadi kita lihat, kita juga akan pilih siapa sih yang kira-kira menarik untuk dikunjungi, rumah siapa atau kakak. Nah, ya kan, jadi betul sekali. Nanti akan ada rulesnya dari sekolah. Nah, yang pertama ini syaratnya tidak boleh sama kontennya teman-teman. Jadi misalnya nih, antara teman yang pertama dengan teman yang kedua ini kontennya itu harus berbeda. Misalnya pada konten yang pertama ini meliput tentang kegiatan membantu bunda memasak. Nah, nanti saat konten yang kedua itu harus berbeda teman-teman kegiatannya. Misalnya berbedanya teman-teman membuat kerajinan. Nah, jadi itu harus berbeda ya kontennya ya Pak Fikri ya. Iya, jadi tidak boleh sama. Iya, tidak boleh monoton atau tidak boleh sama dengan yang lain. Atau jangan-jangan nanti kakak atau ada di rumah setelah nonton ini ingin langsung, oh nih aku pengen banget nih dikunjungin sama Pak Fikri, sama Bu Mirandi, boleh. Iya. Nanti ada rulesnya kayak gitu ya, tidak boleh sama, harus berbeda dengan temannya. Ya, intinya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya selain dari tidak boleh samanya konten, yakni bundanya ini harus membuat skripnya terlebih dahulu. Jadi skripnya ini diusahakan menarik ya. Nah, lalu untuk rules yang ketiga ini nanti harus mengirimkan denah lokasi. Nah, jadi nanti bundanya ini mengirimkan lokasi dulu kepada kita 1 minggu sebelum nanti kita akan melakukan sergap ke rumah. Nah, jadi nanti dikirimkan bisa by WA dan juga lewat yang lainnya. Nah, jadi itu rulesnya. Nah, untuk durasinya sendiri ini minimal 15 menit untuk durasinya ya Pak. Oh, durasinya ya? 15 menit iya, ya Bu? Iya, betul. Jadi durasinya kita buat hanya minimal itu 15 menit. Dan maksimalnya ini bisa 1 jam ataupun kurang dari 1 jam. Jadi tidak boleh banyak-banyak ya durasinya ya. Iya, nanti kepanjangan. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai malah waktunya sedikit, nanti nggak enak buat ditonton ya. Nah jadi minimal itu 15 menit.
saja rulesnya untuk teman-teman mungkin ingin mengikuti nih program baru kita ya Pak Iya. Fikri ya. Penasaran banget nih Bapak juga nih. Ya, nah jadi sekedar informasi kembali nih. Jadi nanti setelah rulesnya terpenuhi syarat-syaratnya, nanti 1 minggu sebelum tim sergap datang ke rumah nanti akan diinfokan. Seperti itu. Jadi buat bunda-bunda yang ingin kami mengunjungi rumahnya, ingat ya 1 minggu, biar 1 minggu itu untuk mempersiapkan yang di betul rumah, sekali. ya Bu ya. Iya. Jadi nanti 1 minggu bunda di rumah bisa mempersiapkan, baik diperbaiki lagi skripnya ataupun dipersiapkan lagi nih nanti kegiatannya lebih maksimal ya. Atau untuk menyiapkan makanan. Boleh kan? Boleh. Ya sudah, mungkin itu tadi penjelasan Bu ya. Iya. Pokoknya tetap stay on, jangan kemana-mana. Kita sebentar lagi, kayaknya sudah sebentar lagi nih sudah sampai ya Bu ya. Wah iya, dikit lagi sudah sampai ke rumah Zahra ya Pak Iya, ya, rumah sekarang Zahra. ya target kita. Oke, kalau gitu stay on teman-teman. Oke Bu, ini sudah sampai kayaknya. Oke, wah ini dia rumahnya. Rumahnya gede. Rumahnya Oke. gede. Nah, jadi kita sudah sampai di rumahnya Zahra ya Pak ya? Iya, sekarang saya sudah Oke, sampai di rumahnya wah. Zahra. Zahranya ada nggak ya? Pasti ada kayaknya ya. Oke, Oke. kalau gitu kita langsung aja ya. Langsung aja gaskeun. Sok Bu, ketok-ketok. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi sarapan kayaknya. Waduh, kayaknya iya ya. Ada. Wah, assalamualaikum Bunda. Wah, gimana kabarnya Bun? Iya. Nah, kami Iya. dari tim sergap nih Bun. Jadi mau ngeliput keseharian Zahra. Oke. Oke. Senang Bu. Oke. Ah, Oke. Oke. aduh. Masuk yuk, masuk yuk, masuk ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ayo masuk. Alhamdulillah kakak, adik di rumah, penonton di rumah. Sekarang Pak Fikri dan Bu Miranti sudah sampai di tempat atau rumahnya kakak Zahra. Alhamdulillah ya. Dan di sini Pak Fikri dan Bu Miranti sudah bertemu dengan Opung, sudah bertemu dengan kakak Zahra sendiri. Penasaran kan apa yang mau dilakuin sama kakak Zahra atau kegiatan apa sih yang akan kita lakukan di sini? Baik, langsung saja ya. Kakak Zahra, tolong perkenalkan ya kakak Zahra, buku-buku apa atau nama kakak Zahra dulu siapa? Nah, data diri kakak Zahra dulu nih, namanya siapa, nama lengkapnya, terus kelas berapa, dan ditunjukkan nih kakak Zahra ini suka baca bukunya jenis apa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra, nama panjangnya Jog. Saya kelas 5. Buku yang saya suka baca itu tergolong dari ensiklopedia. Wah, ensiklopedia ya. Selain ensiklopedia ada buku apa lagi ya yang kakak suka ya?
buku cerita para nabi. Wah, bagus sekali. Wah, jadi menarik sekali ya Pak Fikri ya. Jadi kegiatan pada kali ini, kegiatan sergap kali ini kita meliput bahwa Kakak Zahra ini suka atau gemar sekali membaca buku. Tadi dari buku ensiklopedia, terus lagi kisah-kisah Nabi. Mungkin cerita-cerita rakyat Kakak suka tidak? Baca koran. Untuk baca? Nah, baca koran juga. Nah, baca koran. Baca berita. Oh, kurang. Berarti kalau baca koran kurang suka ya, mungkin karena gambarnya juga kurang. Oke, nah tadi Kakak Zahra sudah menceritakan ya, jadi ada 2 buku ya, ensiklopedia dan juga kisah Nabi nih yang disukain. Tapi yang lebih disukain sama Kakak Zahra buku apa ya? Coba dikasih tahu. Bukunya itu buku tentang sejarah. Soalnya bukunya itu menceritakan tentang sejarah-sejarah sebelum kita terlahir di dunia ini. Wah, oke. Nah, Ibu juga mau tahu nih, dan teman-teman yang lain juga pasti ingin tahu alasan Kakak Zahra suka baca buku apa ya? Soalnya buku itu adalah jendelanya ilmu pengetahuan. Mantap. Harus ditiru ya sama kakak ada di rumah ini. Membaca itu penting. Jendela buat pengetahuan untuk kita ke depannya. Karena membaca itu menambah ilmu, Bu ya. Iya, betul sekali. Dengan banyak membaca, tentu ilmu pengetahuan yang kita dapat juga akan lebih bertambah tentunya ya. Banyak tahu jadinya. Nah, oke. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih sama Kakak Zahra. Kalau Ibu boleh tahu dan sahabat-sahabat Anur yang lainnya, Kakak Zahra ini mulai suka baca buku dari usia berapa ya? Kira-kira setelah masuk kelas 4. Wah, kelas 4 SD ya, sudah mulai gemar membaca buku ya. Wah, hebat sekali. Itu suatu yang positif ya, dan juga wajib sekali untuk ditiru. Di seusia sekarang yang anak-anak masih gimana ya, tapi ada Kakak Zahra yang mencontohkan hal-hal positif. Betul sekali, karena di zaman sekarang kan anak yang membaca itu lebih ini ya, cenderung lebih malas ya, karena lebih asik main. Nah, tapi dengan Kakak Zahra yang suka gemar membaca buku, dapat kita tiru di rumahnya ya. Oke, mungkin Pak Fikri ada yang ingin ditanyakan lagi tidak nih? Motivasi apa atau kata-kata apa yang Kakak Zahra mau sampaikan kepada teman-teman di rumah nih ya, supaya teman-teman di rumah itu mengikuti atau tertarik buat membaca buku? Apa buat kata-kata buat teman-teman yang lagi nonton nih apa? Jadi itu kalau kita membaca buku, kita kan bisa mengetahui sejarah dan rahasia dunia. Oh ya, betul sekali. Terus selain itu? Setelah itu, kalau membaca buku, kita itu bisa menjelajahi dunia tanpa harus menuju ke tempatnya. Ya, betul sekali, karena di buku sudah tertera ya berbagai macam ilmu dari penjuru dunia dari mana-mana, Bu. Silahkan Ibu, Anu tambahkan. Oke, nah ternyata ini sangat menarik sekali ya. Nah, Ibu ada satu pertanyaan lagi nih untuk Kakak Zahra. Nah, Kakak Zahra kira-kira punya koleksi berapa banyak buku ya yang dipunya? Kira-kira ada, tapi itu ada beberapa yang ada di sekolah. Oh, jadi ditinggal di sekolah ya. Jadi kalau jam istirahat nanti bisa dibaca-baca ya, mengisi waktu luang. Nah, bagus itu jam istirahat. Manfaatkan waktu luang kita untuk hal yang positif. Mantap. Tidak hanya bermain ya Kakak ya. Jadi selepas jam istirahat nanti juga membaca buku pelajaran dan juga diselingi dengan membaca buku-buku cerita ya yang tadi sudah diceritakan. Iya. Oke, langsung bergeser pertanyaan ya. Oke, kita bertanya kepada Opung. Kepada Opung. Oke, sebelumnya nih buat kakak di rumah ini Opung, ini adalah neneknya dari Kakak Zahra. Baik Opung, saya ingin bertanya Pung, bagaimana perasaan Opung setelah mengetahui bahwa Kakak Zahra itu gemar membaca? Saya sangat senang dia mengikuti jejak kakeknya. Kakeknya itu tidak berhenti baca, kalau tidak tidur dia akan baca. Jadi itu turun ke Zahra. Dan Zahra itu kalau dia ada kegiatan ulang tahun, dapat nilai yang bagus, dia akan tetap minta beli buku sama ompungnya. Makanya kita akan beli untuk pelajaran bagi dia.
itu dia akan mempunyai koleksi-koleksi ensiklopedia yang mana di situ adalah pelajaran mengenai tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian atau hewan-hewan dan keajaiban-keajaiban dunia. Itu telah dia laksanakan semuanya setelah dia baca. Mudah-mudahan nantinya, dan sekarang dia Ompung juga sudah belikan dia satu Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu untuk belajar tajwid. Langsung ada videonya supaya dia nanti bisa menjadi penghafal Al-Quran juga. Mudah-mudahan dia nanti menjadi tahfiz Al-Quran yang akan dia bawakan untuk masa depannya nanti. Cuman itu. Ranti, ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih Opung dan juga Kakak Zahra, sangat menginspirasi sekali ya untuk sahabat-sahabat Anur di rumah. Jadi banyak sekali kegiatan yang positif yang dapat kakak-kakak lakukan di rumah nih selama BDR ya Pak Fikri ya. Nah, jadi selain membaca buku, mungkin teman-teman di rumah suka berkebun. Nah, juga bisa ya, nanti akan kami liput ya. Atau daur ulang dari bahan-bahan yang ini yang sudah tidak terpakai, kita daur ulang kembali dibuat kerajinan atau apa, dari entah itu dari botol atau dari apa ya, kardus mungkin Bu, bisa ya? Nah, bisa sekali. Nanti Bu Miranti yang ngajarin. Boleh. Soalnya bisa. Bisa. Nah, jadi dari botol sampo juga bisa dikreasikan nih Kakak Zahra. Jadi nanti mungkin teman-teman pasti mempunyai jiwa kreativitas yang lebih lagi ya. Oke, jadi nanti bisa dikreasikan, nanti juga bisa masuk berarti ke dalam program kita. Nah, siap-siap aja berarti. Iya. Oke, baik. Tadi kan kata Kakak Zahra banyak nih buku-buku yang ada di sekolah, yang ada di rumah. Nah, dari semua buku yang Kakak Zahra punya itu, mana sih yang paling difavoritkan? Judulnya apa? Terus tolong dong sedikit bocoran isinya tuh apa sih? Isinya apa? Terus kenapa Kakak Zahra suka banget dengan buku itu? Buku yang paling saya suka di antara yang lain itu adalah buku ensiklopedia ini yang tentang sejarah. Saya suka membacanya soalnya saya bisa mengetahui sejarah-sejarah dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang. Selain itu ada lagi? Selain itu, buku prasejarah ini menceritakan tentang semua pengalaman manusia sebelum kita pernah terlahirkan. Oh iya, betul sekali. Jadi seperti itu, Bu. Oke, nah coba Kakak Zahra bisa tidak menunjukkan kepada kita semua nih contoh buku-buku yang Kakak punya di rumah apa aja ya? Ada buku Nabi, terus ada legenda-legenda. Wah, legenda-legenda. Oke, wah bagus sekali ya Bagus, Kak sangat Fikri bagus. ya. Keren. Mantap. Baiklah teman-teman sahabat Anur yang ada di rumah, jadi sampai di sini nih kegiatan kita di rumah Zahra. Nah, kegiatannya sungguh positif sekali ya Pak Fikri ya. Jadi membaca buku selama BDR. Jadi tidak hanya bermain saja, tapi juga meluangkan banyak waktu untuk membaca. Nah, jadi gemar membaca buku juga itu sangat bagus sekali. Jadi teman-teman juga harus ditiru di rumah ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa Pak Fikri dan Bu Miranti, Kak Zahra. Terima kasih ya Bung ya, Kakak Zahra. Terima kasih karena sudah direpotkan, sudah dikunjungi ngedadak ini juga kan, namanya juga sergap. Jadi iya, buat kakak-kakak di rumah atau adek, bunda, jangan lupa siap-siap saja ya kalau misalkan tahu-tahu nanti kita datang, entah itu Bu Miranti atau Pak Fikri datang. Jadi jangan lupa tadi kalau misalkan ada yang ingin kita sergap juga, yang tadi sudah kita sudah kita sampaikan itu hal-halnya atau syarat-syaratnya. Apa sih kalau misalkan kita yang harus disergap itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, tadi sudah dijelaskan. Jadi siap-siap saja ya Bu Miranti ya. Oke, nah jadi teman-teman yang lain juga bisa ya seperti Kakak Zahra ya, nanti akan kami liput. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.